Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji. Dan kali ini akan kita ulas partai yang sangat seru dari... Wah, ini namanya agak sulit ini. Mungkin bacanya Liyuwoyewik. Susah juga. Mungkin saya panggil pakai lidah Indonesia saja. Jubomir Jubojevic. Pada turnamen Montreal, tanggal 11 April 1979. Jubojevic yang pegang hitam berhasil memenangkan permainan ini dari Ben Larsen. Setelah terjadi pertarungan yang super seru, bagaikan pertarungan singa si Raja Rimba menghadapi ular anaconda, si penguasa sungai Amazon. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dalam permainan ini terjadi saling serang, saling ancam, dan saling melancarkan kombinasi yang membuat penonton dibuatnya berdebar-debar. Mari langsung saja kita menuju ke partainya. Ben Larsen mengawali permainan dengan kuda F3, sebuah pembukaan rete atau ada pula yang menyebut pembukaan Zukertort. Dan Jubomir Jubojevic menjawab dengan pion C5, pion G3, pion D5, pion C4, pion pukul pion C4, kuda A3. Sebuah langkah kuda yang sepintas aneh karena ke pinggir papan, tentunya tidak sesuai teori umum. Ini dikarenakan untuk menjaga petak B5 dan kemudian memenangkan pion C4. Kuda C6, kuda pukul pion C4, pion F6. Untuk mengantisipasi langkah kuda ke E5 atau ke G5, serta untuk menopang rencana pion ke E5. Gajah G2, pion E5, rokade, kuda G E7. Sebuah pengembangan kuda untuk mencapai peta ideal D5. Atau mungkin F4. Pion D3, gajah E6. Pengembangan gajah sekaligus menjaga petak pusat D5 yang penting. Kuda Fd2, reposisi kuda untuk mencapai peta E4 yang lebih strategis. Kuda D5, kuda E4, gajah E7. Kita lihat di papan, perwira kecil hitam sudah berkembang semua, sementara gajah putih petak gelap masih di peta aslinya. Untuk itu, mengembangkannya ke E3 tentunya layak menjadi pertimbangan agar tidak kalah perkembangan. Namun di sini putih melangkah pion F4 untuk membongkar pusat. Namun di sisi lain menciptakan diagonal lemah D4 G1. Pion F5. Langkah sederhana yang cantik untuk memperkuat dominasi pusat. Kuda G5. Gajah pukul kuda G5, pion pukul gajah G5, rokade. Kita lihat perkembangan perwira hitam sudah lengkap dan menempati petak-petak yang cukup bagus. Sementara gajah hitam petak gelap masih belum sempat berkembang dan dalam posisi yang kurang strategis. Dan putih melanjutkan permainan dengan pion E4. Kuda D B4 untuk menekan pion lemah D3. Pion pukul pion F5, benteng pukul pion F5, benteng pukul benteng F5, gajah pukul benteng F5, kuda E3. Mencoba untuk menekan gajah F5. Namun ada langkah yang super cantik dari hitam di sini, yaitu menteri D4. Mengamankan gajah F5, sekaligus pin kuda terhadap raja. Melihat kondisi ini, raja menyingkir ke H1, menghindar dari diagonal D4 G1 yang panas, tentu pilihan yang wajar untuk menghindari dari pin menteri, sehingga kuda leluasa untuk bergerak. Namun di sini putih melangkah pion A3 dengan maksud menekan kuda. Namun setelah
kuda pukul pion D3, posisi kuda hitam semakin baik. Menteri B3 skak. Raja H8. Sampai di sini, nampak putih sudah mendapat tekanan yang berarti. Kita lihat gajah hitam petak gelap C1 yang bertugas melindungi kuda E3 diancam kuda hitam. Dan reposisi ke petak D2 sekaligus sebagai upaya pengembangan perwira tentu layak dipertimbangkan. Namun di sini putih memilih menteri pukul pion B7 untuk menggaruk benteng dan kuda hitam. Namun di sisi lain, pertahanan di baris 1, 2, dan 3 menjadi lemah. Sekarang giliran para pecinta catur untuk menebak apa langkah hitam yang terbaik dari posisi ini untuk memanfaatkan kelemahan di camp Raja Putih. Silahkan ambil lebih banyak waktu bila dirasa perlu. Baik, bagi yang sudah menemukan jawabannya, mari kita cocokkan dengan jawaban dari Jubojevic. Langkah itu adalah benteng B8. Mengamankan diri dari menteri dan menekan balik menteri putih. Serta mengincar petak penting B2. Menteri pukul kuda C6. Kuda pukul gajah C1. Untuk menghilangkan perwira yang melindungi kuda E3 yang sedang dipen menteri hitam. Pukul kuda C1 dengan benteng, tentunya akan dijawab hitam dengan menteri pukul kuda E3 skak. Garpuan terhadap raja dan benteng tentu akan memperumit posisi putih. Oleh karena itu, putih berusaha memperkuat kuda ini dengan menteri F3. Dan sekaligus counter attack terhadap gajah F5. Dan gajah hitam ganti menyerang balik menteri dengan gajah G4. Dan setelah menteri putih menghindar ke F2, kuda hitam menyelamatkan diri dari amukan benteng putih ke D3. Sekaligus mengancam menteri putih. Dan menteri putih pun menghindar ke D2. Agar tetap bisa menjaga kuda E3 yang ditekan menteri hitam. Dan kini giliran benteng hitam yang ambil bagian dalam menekan menteri putih dengan benteng pukul pion B2. Namun kali ini menteri putih tak bergeming, meskipun diancam benteng. Namun sebaliknya, putih melangkah benteng F1, memberi ancaman skakmat dengan benteng F8. Dan hitam menanggulangi ini dengan pion G6, menciptakan petak G7 untuk pelarian Raja Hitam. Dan di sini, putih tetap mengabaikan menterinya yang diancam benteng hitam dan memilih gajah D5. Dan di sini, benteng hitam harus bisa menahan diri untuk tidak memukul menteri D2. Karena bila benteng pukul menteri D2, maka putih akan melangkahkan benteng ke F8. Dan setelah Raja G7, benteng G8 skakmat. Kembali. Untuk itulah, hitam punya langkah lain untuk mengakhiri drama pergulatan yang seru dengan gajah F5. Menutup akses benteng putih untuk menuju petak F8. Dan di sini putih menyerah. Mengingat kuda putih E3 akan jatuh. Dan adanya tekanan yang begitu kuat. Bagi yang ingin analisa lebih jauh, mari kita coba lanjutkan. Bila menteri putih mencoba menghindar dari ancaman benteng dengan menteri D1, maka menteri pukul kuda E3 skak. Setelah Raja H1, kuda F2 skak. Garpuan terhadap raja dan menteri. Setelah benteng pukul kuda F2, maka menteri pukul benteng F2. Ancaman skakmat di H2 atau benteng ke B1 untuk mendapatkan menteri tentu akan membuat pertahanan putih sangat lemah. Demikianlah para pecinta catur. Video ulasan partai Jubomir Jubojevic saat menghadapi Ben Larsen pada turnamen Montreal tanggal 11 April 1979 yang diwarnai dengan saling ancam, saling tekan, dan saling melancarkan taktik dan kombinasi yang penuh komplikasi. Namun akhirnya berhasil dimenangkan Jubojevic dengan ending gajah yang cantik. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya.
Dan sampai ketemu lagi di video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.